kami datang di hadapan hadirat-Mu, Bapa yang kekal dan yang kudus. Kami membawa korban persembahan pujian kami. Biarlah pujian ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah kami pada pagi ini Tuhan. Dan Engkau berkenan kepada pujian yang kami persembahkan kepada Engkau. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Sama-sama kita katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa. Perbuatan-Mu ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatan-Mu di hidupku, di hidupku. Sama-sama kita katakan, Bapakku datang. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Bapakku datang, kami datang kepada-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatan-Mu ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
kuasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Ajaib berkuasa perbuatanmu. Kami menyembah, kami hormat padamu, kami memujimu sebab Engkau baik, Bapa yang kekal, Allah yang kudus. Haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu, Bapa yang kekal, Allah yang kudus. Haleluya. 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 Katakan sama-sama, aku nyanyi haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tongkat. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Kita nyanyikan dari atas sekali lagi. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran
Engkau Yesus, kami bersyukur sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. 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 Kiara masikire, kiara masikire, kiara Shalom keluarga PPCC Bali yang kami kasihi. Selamat kita ketemu lagi, tetap dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus ada di pihak kita senantiasa ya. Sedang mengawasi kita, sedang memelihara kita, sedang mengirimkan malaikatnya di surga untuk melindungi setiap kita setiap saat ya. Imani ini puji Tuhan ya. Yakin dan percaya kita akan senantiasa sehat karena Tuhan Yesus begitu baik buat kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar satu tema pagi ini tentang damai sejahtera. Damai sejahtera ya. Bagaimanapun juga keadaan saat ini tidak baik ya, tidak baik. Meskipun kita tahu perlindungan Tuhan sangat menguatkan kita ya. Firman-firman-Nya juga sangat menumbuhkan iman percaya kita kepada Dia. Tapi memang keadaan saat ini begitu luar biasa memojokkan kita ya. Baik itu dari sisi kesehatan, sisi ekonomi ya, sedang bergejolak sekali di Indonesia ya. Sepertinya Indonesia ini dalam keadaan kesulitan dalam segala perkara. Tapi yakin dan percaya tetap ada satu hal yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Satu, Tuhan akan senantiasa melindungi kita, Tuhan senantiasa akan membimbing kita, melepaskan kita dari semuanya. Yakin dan percaya semuanya akan dipulihkan Tuhan seperti sedia kala. Yakinlah itu ya. Tuhan Yesus baik buat kehidupan kita. Tidak tahu itu kapan terjadinya ya. Saat-saat ini memang saat-saat yang menggelisahkan ya, saat-saat yang menakutkan ya. Tapi yakin dan percaya Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Untuk itu ada satu hal yang luar biasa. Sakit boleh datang ya. Ekonomi boleh menimpa kehidupan kita ya. Tapi saya teringat teman saya satu. Waktu dia sakit, masuk rumah sakit, ya, dia bilang seperti ini. Awakku ki loro kabeh, dia bilang bahasa Jawanya kayak gitu ya, sakit semua. Ya. Tapi aku merasa bahwa aku tidak pernah merasa seayam ini dalam hidupku. Bapak Ibu pernah merasakan hal yang seperti itu ya. Dalam keadaan tubuhnya sakit, masuk rumah sakit, tergeletak di ranjang rumah sakit, bisa bilang, aku ini tidak pernah hidupku seayam ini. Waduh, puji Tuhan ya. Itu karena memang ada satu yang luar biasa. Apa itu? Damai sejahtera Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan anak-anaknya yang percaya kepada Dia ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji nama Tuhan ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna ya. Kita mengerti bahwa di dalam sinode-sinode kita di Indonesia ini ada yang membagi dua ya. Ada yang membagi kehidupan ini dengan dua saja, yakni jiwa dan roh itu jadi satu ya. Kemudian tubuh bagian yang kedua ya, namanya dikotomi ya. Tapi ada lagi yang seperti ayat yang kita baca saat ini jelas bahwa ini terdiri dari tiga ya, roh, jiwa, dan tubuh ya, namanya trikotomi
ya. Jiwa ya, tadi roh, jiwa dan tubuh ya. Jiwa itu roh manusia, R-nya huruf kecil ya, yang ditiupkan Allah buat setiap kehidupan kita. Kemudian jiwa itu terdiri dari perasaan, pikiran, kehendak ya. Perasaan, pikiran, perasaan kita tuh susah ya, sedih ya. Pikiran kita uki piye enak ya. Belum jawab ya dino iki ya. Nah, belum jawab hari ini ya. Nah, terus kehendak, aku kepingin hari ini makan capcay aja. Aku hari ini kepingin makan sate aja. Kehendak aku kepingin hari ini pergi ke Bali aja. Nah, gitu ya, kehendak, perasaan, pikiran dan kehendak. Dan inilah sebetulnya ya tempat pertempuran itu di jiwa ini. Tempat pertempuran iblis ini memainkan di tempat ini ya. Mainnya iblis di tempat ini ya. Perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita dimain-mainkan sama iblis ya. Dimasukkan unsur-unsur yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan hal-hal yang menakutkan, sehingga kita ini masuk dalam daerah yang namanya sumpek ya. Banyak masalah ya, banyak problem kehidupan ya. Dan kemudian pemecahannya apa ya? Kalau pemecahannya lagi kepada Tuhan Yesus, puji nama Tuhan ya. Tapi seringkali pemecahan kita kan tidak seperti itu Bapak Ibu. Pemecahan kita, aduh kok banyak masalah ya. Sudah, ayo udah ke mall aja, ke mall. Anak istri semuanya diajak ke mall semuanya ya. Nginep itu aja, nginep di hotel. Kalau di Bali hotelnya bagus-bagus ya. Kalau di daerah kita di dekat-dekat sini kita ke Tretes saja dah. Kita ke hotel di Tretes ya, lebih dingin udaranya, atau ke daerah Batu ya. Nah, saat ini PPKM Bapak Ibu semua ditutup semua ya. Kemarin saya dengarkan radio Suara Surabaya itu di Jatim Park ya. Itu sampai pengurusnya bilang, ini kalau sampai tahun ini tahun ini nggak ada perubahan, itu tutup, itu bukan tutupnya untuk 1 bulan 2 bulan, tapi bisa tutup permanen ya. Ada wartawan yang masuk sana, yang terdengar itu bukan orang celotehnya anak kecil, bukan, tapi yang terdengar itu gemerincingnya pintu-pintu jendela berderit karena kena angin, kriet gitu. Itu tempat apa, kalau bahasa Jawanya paling gampang bandulan ya, apa bilang itu ya, bandulan tuh ya. Ayunan tuh. Itu karena memang kurang kena minyak, dia bunyi kriet. Cuma itu saja. Begitu luar biasanya ya keadaan seperti itu. Jatim Park yang 1 hari biasanya bisa sampai menampung 20.000 orang. Jatim Park 1, 2, 3. 20.000 orang bisa masuk. Saat ini 0. Kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian kita mau ngobati apa dengan kesumpekan yang seperti ini? Dengan hal-hal yang terjadi di sekeliling kita saat ini, yang sepertinya juga sedang melanda dalam kehidupan ekonomi kita, sedang melanda dalam kesehatan kita ya. Diobati dengan apa? Kita mau pergi kemana? Kita mau ngelencer kemana ya? Kayaknya nggak ada obatnya. Apalagi kalau kita mau lari ke narkoba ya, lari ke obat-obatan, waduh tambah hancur Bapak Ibu ya. Tambah semakin tidak karuan kehidupan kita ya. Mau curhat ke teman juga masalahnya sama, paling-paling dia akan ngomel juga, wes kowe ora usah sahabat sama aku, sama saja, aku juga keadaanku sama seperti itu, bahkan lebih parah dari kamu. Bapak Ibu, mau lagi kemana kita ya? Pengobatan, penghiburan di dunia ini sepertinya ya, katakanlah itu pengobatan batin yang ada di dunia ini sekitar kita, sepertinya itu tidak akan banyak membantu dalam kehidupan ini. Kehidupan ini tetap berat, kehidupan ini tetap begitu banyak masalah, tetap banyak dalam problem kehidupan ya. Dan kalaupun kita menerjuninya ya, kita tetap melakoninya, dengan tetap kita menikmati keindahan alam dan sebagainya, yakin dan percaya, itu cuma sebentar ya, cuma sebentar. Saya ini jujur orangnya suka keliling Bapak Ibu, suka keliling. Saya bersama dengan istri saya, kadang-kadang kalau ada waktu lodang sedikit aja saya pergi kemana begitu. Dan begitu kembali kepada rutinitas, itu tidak ada sukacitanya sama sekali ya. Nggak ada senang-senangnya sama sekali. Tetap begitu rutinitas sudah datang, kerjaan sudah saya harus lakukan tiap hari, namanya sumpek, namanya ngurusi banyak nota dan sebagainya, aduh pikiran juga mulai panas juga ya. Satu-satunya perkara, satu-satunya hal
yang boleh menguatkan kita, ya, yang boleh memberikan kita ketenangan, ketentraman, ya. Kadang-kadang seperti teman saya tadi cerita, ya, masuk rumah sakit tapi hidupnya tetap ayem, ya, bisa menikmati lebih ayem daripada waktu dia jaga toko, ya. Hanya Tuhan Yesus saja. Hanya Tuhan Yesus saja. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Aduh, damai sejahteranya Tuhan Yesus ini luar biasa. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan, ini yang jelasnya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Waduh, ayat ini dengan gamblang sekali. Penjelasan saya yang di depan tadi menunjukkan kebenaran dari ayat ini. Ya, apa yang diberikan oleh dunia kepada Bapak Ibu? Apa yang diberikan dunia penghiburan berikan pada saya? Nol besar. Ya. Kalau kita mau hanya bergantung kepada damai sejahtera Tuhan Yesus, itu yang boleh menenteramkan kehidupan kita, yang boleh mengayomi kita, mengayemkan kehidupan kita. Ya. Hidup menjadi lebih lapang, lebih ayem, menikmati apapun yang terjadi buat kehidupan kita. Bahkan itu mungkin masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita bertubi-tubi. Ya. Tapi kalau ada damai sejahtera Tuhan Yesus, luar biasa. Kalau itu ada, amanlah kehidupan kita. Imun kita akan naik, ya, naik tinggi, dan kita akan menghadapi itu semuanya dengan penuh senyum yang sungguh-sungguh. Bukan senyum yang penuh kepalsuan, tapi senyum yang sungguh-sungguh karena hati ini sudah merasa sangat siap. No problem sama sekali dengan kehidupan ini. Ya. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena yang dimainkan itu bukan lagi jiwa kita. Yang dimainkan Tuhan Yesus itu bukan lagi pikiran, perasaan, kehendak kita. Bukan, ini bedanya. Ya. Kalau iblis yang dimainkan itu, dia kasih kesenangan kepada apa? Kepada perasaan kita, ya, kepada pikiran kita, kepada kehendak kita. Ini iblis. Ya. Tapi kalau Tuhan Yesus, bukan. Ini bedanya. Tuhan itu memberikan damai sejahtera itu kepada roh kita, roh manusia kita, yang paling dalam ini disenangkan sama dia, diberikan damai sejahtera sama dia. Sehingga begitu damai sejahtera yang dalam roh ini ada, maka jiwa ini katut, Bapak Ibu. Daging ini juga demikian, ya, akan terpelihara oleh roh tadi yang sudah damai sejahtera. Ya. Tapi kalau iblis ini yang kasih namanya damai sejahtera palsu, kesenangan-kesenangan palsu, juga sama. Roh itu juga akan kepengaruh, roh akan diam saja, rohnya akan mati, ya, diam saja. Dagingnya malah sakit semua, ya. Sepertinya senang sukacita sebentar, tapi kemudian kehancuran yang ada dalam kehidupan kita. Di nama Tuhan, kita tahu bedanya. Mana yang dimainkan iblis, apa yang dimainkan Tuhan. Ya. Kalau iblis mainkan pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita. Tapi kalau Tuhan yang dimainkan apa? Roh manusia kita yang ditebus sama Dia. Ya. Roh manusia kita yang dimenangkan. Roh manusia kita yang diberikan damai sejahtera. Ya. Makanya tadi dikatakan dengan jelas, ayat yang pertama tadi dikatakan, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Karena memang kalau yang dari dasar ini sudah dimainkan sama Tuhan Yesus, damai sejahtera sudah diberikan buat kehidupan kita. Ayam, Bapak Ibu. Caranya gampang. Namanya dikasih, terima saja. Nomor 1, Matius 7 ayat 7. Mintalah maka diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau Tuhan mau janji kasih damai sejahtera buat kehidupan kita, dan kemudian Dia kasih, tak kasih buat kamu. Apa yang kita lakukan? Terima kasih Tuhan. Kalaupun kita minta dalam doa kita, berikan damai sejahtera buat kami Tuhan, buat aku Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan, buat aku, damai sejahtera Tuhan Yesus, buat Bapak, Ibu, semuanya. Gampang Bapak Ibu, minta damai sejahtera sama Dia. Jangan minta kepada yang lain. Jangan pengaruhi imunmu dengan kesenangan-kesenangan dunia. Jangan pengaruhi imunmu dengan penghiburan-penghiburan dunia. Jangan. Tapi melekat pada Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Poin yang nomor 2. Apa yang Tuhan mau buat kehidupan kita? Melekatlah kita kepada Dia. Ya. Apa yang Dia mau buat kehidupan kita? Tetaplah dekat dengan Tuhan. Ya. Kayaknya memang Tuhan, kehendak-Mu berat. Apa yang aku lakukan kepada kamu, kepada aku, semuanya berat-berat Tuhan. Tidak ada yang berat. Matius 11 ayat 29 dikatakan seperti ini.
Matius 11:29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajar sama Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, kita ini dikasih beban sama Tuhan untuk melakukan hal yang baik, untuk selalu dekat sama Dia. Memang itu kadang-kadang memberatkan bagi orang yang tidak dekat sama Dia. Tapi orang yang dekat sama Dia, orang yang dekat dengan Roh Kudus, semuanya akan menjadi ringan buat kehidupan kita. Ayat yang terakhir, Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, ini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Waduh, puji nama Tuhan. Amin. Saya tidak akan nambah ayat ini untuk pembahasan lebih lanjut. Yakin dan percaya firman Tuhan akan semakin menguatkan kita, membuka wawasan hati kita untuk lebih bersungguh-sungguh. Ya, minta damai sejahtera pada Tuhan Yesus saja. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya renungan firman Tuhan yang singkat ini jadi berkat, jadi kekuatan buat kehidupan kita. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus untuk firman-Mu, di mana kami boleh belajar damai sejahtera yang hanya dari Tuhan Yesus saja yang diberikan buat kehidupan kami, dan tidak dengan damai sejahtera yang diberikan palsu oleh si iblis yang jahat ataupun dunia yang kejam ini Bapak. Terima kasih Bapak yang Maha Baik, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan di seantero bumi ini, Tuhan Yesus, yang di Bali, yang di Jawa, yang di Indonesia, yang di semua ujung-ujung dunia. Kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan akan sempurna buat hamba-hamba-Mu untuk senantiasa boleh memenangkan banyak jiwa untuk dikirim kepada kerajaan surga. Kami berdoa buat pemerintahan Bapak Jokowi Tuhan dengan jajarannya, kami bawa dalam doa. Kami yakin dan percaya pimpinan-Mu Tuhan senantiasa akan menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang maju, bangsa yang kenal kepada Tuhan Yesus, senantiasa yang semakin melekat kepada Tuhan Yesus. Pintu-pintu penginjilan dibukakan Tuhan di seantero Indonesia ini Bapak. Terima kasih Bapak yang Maha Baik, terima kasih untuk tenaga medis Tuhan, untuk mereka-mereka yang sakit Tuhan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus jamahkan tangan-Mu, Tuhan Yesus sembuhkan Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahwa betapa pertolongan-Mu, betapa belas kasihan-Mu luar biasa buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala perkara yang sudah Kau beri buat setiap kehidupan kami sampai detik ini. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan.